Nah, kalau Saya di Purwakarta, PCNU sendiri melibatkan perempuan enggak dalam struktur? Nah, untuk sementara PCNU ini, Purwakarta. untuk sementara ini tidak ada Belum ada perempuan, mungkin. belum ada. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi di warahmatullahi channel wabarakatuh. kita Abatasa. Kali ini saya akan bersama teman saya Setio mau ngobrolin tentang muslimat. Mungkin di sini pada belum tahu ya apa itu muslimat. Nah, di sini saya akan ngobrol sama Sekretaris Muslimat Ibu Epulip ya. Iya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umurnya Bu ya. Amin. Nah, kebetulan ini Ibu Epi ini adalah yang punya pesantren Miftahul Saadah, dan insya Allah sebagai santrinya suatu saya malam numpang tidur di sini. Ini juga punya sekolahan ya, sekolahan TK kalau nggak salah ya, Ada Bu. RA, Ada SD. RA, ada SD gitu. Ada PAUD. Tuh, berperan juga di dunia pendidikan. Mungkin Ibu lebih bisa mengulas lebih dalam peran muslimat ya di Purwakarta ya. Gitu. Mungkin pertama dulu muslimat itu apa sih Bu? Maksudnya apa gitu muslimat itu? Gambaran umumnya seperti apa sih, Gambaran Bu? umum ya, ini sekilas bahwa muslimat itu adalah organisasi perempuan di bawah Nahdlatul Ulama sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama. Bergerak di bidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi. Bahkan kita sering memberikan sebuah informasi sebagai bentuk pengetahuan bagi masyarakat bahwa Muslimat NU itu adalah bukan organisasi partai, tapi organisasi keagamaan yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, kependidikan, kemudian kesehatan, kebudayaan, bukan organisasi politik. Jadi kita itu ada usia yang memang ditentukan dalam ADART. Usia Muslimat NU itu dari usia 40 sampai dengan tak terbatas. Jadi berkhidmat terakhir itu di Nahdlatul Ulama itu adalah di Muslimat NU bagi perempuannya. Kan ada IPPNU untuk pelajarnya, ada Kopri untuk mahasiswanya, kemudian ada Fatayat untuk pemudinya. Itu usianya sesuai dengan ADART-nya masing-masing. Dan terakhir itu adalah Muslimat NU, organisasi yang di badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama yang usianya itu batasannya dari 40 sampai dengan tak terbatas. Tapi untuk berarti muslimat itu kan untuk khusus perempuan Bu ya? Ya, betul. Tidak ada anggotanya laki-laki. Tidak ada anggota laki-laki. Termasuk semuanya perempuan. Fatayat. Betul, Fatayat. Fatayat. Pemudinya dari Nahdlatul Ulama itu Fatayat. IPPNU itu pelajar putri Nahdlatul Ulamanya. Kopri itu adalah bagian dari integralnya PMII gitu ya. Kalau Muslimat NU adalah ibu-ibu dari NU-nya, itu adalah Muslimat NU. Ngomong-ngomong muslimat gitu, Bu. Ini kan mewadahi perempuan ya kan, Betul. khususnya di Purwakarta, Bu. Betul, Jumlah perempuan di Kabupaten Purwakarta tahu nggak Ibu? Nah, untuk sementara ini saya tidak bisa menyebutkan secara rinci ya berapa jumlah, tapi yang terjelas dalam pemilih politik dalam perempuan itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Bahkan perempuan itu lebih mendominasi daripada laki-laki. Makanya perempuan itu adalah salah satu objek bagi pelaku politik untuk dijadikan ketertarikan tersendiri bagi partai politik gitu. Jadi partai politik harus benar-benar mengkaji nih segmen perempuan lebih banyak ternyata. Nah, ya Bu ya. itu segmen perempuan lebih banyak. Apalagi ibu-ibunya mungkin. Iya, ibu-ibunya. Para pemilih perempuan itu ibu-ibu yang produktif, ibu-ibu yang memang sudah tidak produktif itu banyak gitu dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang ada di Purwakarta. Nah, kan jenjang kaderisasi mungkin disebutnya Bu, jenjang kaderisasi perempuan dari mulai perempuannya di IPNU misalkan, Di PPNU, itu PPNU, mohon maaf. Kalau mahasiswanya ada Kopri, ada Fatayat, ada Muslimat. Nah, bisa masuk nggak ke NU Bu?
perempuan kan ada nih Yeni Wahid misalkan masuk Iya. ke struktural. Salah satu. Sebenarnya bisa nggak untuk masuk ke Nah, struktural KPN? untuk sekarang aturan yang baru untuk kepengurusan NU sudah ada yang masuk keterwakilan, karena memang bagaimanapun juga bahwa perempuan itu adalah bagian dari atau yang memberikan supporting yang sangat besar terhadap masalah-masalah ke-NU-an. Mungkin perempuan juga harus terlibat di dalamnya secara langsung, sehingga boleh perempuan menjadi kepengurusan Nahdlatul Ulama. Nah, kalau Saya di yakin. Purwakarta PCNU sendiri melibatkan perempuan enggak dalam struktur? Nah, untuk Untuk sementara PCNU ini, Purwakarta. untuk sementara ini tidak ada Belum kepengurusan ada perempuan. mungkin. Belum ada, ya belum ada, Belum atau ada. memang belum tercover atau belum terakses terkait dengan kepengurusan dari perempuan, keterwakilan dari perempuan untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purwakarta. Tapi Ini saya masih yakin PBNU, nanti ya masih PBNU aja ya? PBNU saja. Tapi mungkin nanti ke depannya ketika ada persoalan, karena Muslimat NU atau NU itu adalah organisasi yang sebagai organisasi yang mengcover semua persoalan yang ada di masyarakat, dan NU serta Muslimat NU itu adalah shelter yang menjadi tempat untuk konsultasi bagi persoalan kemasyarakatan. Maka perlu adanya kerjasama dan kolaborasi atau integrasi antara Muslimat NU dengan Nahdlatul Ulamanya. Tentu tidak bisa hanya diselesaikan oleh NU, mungkin oleh perempuannya juga harus diselesaikan, karena persoalan itu kompleks ya, tidak hanya persoalan yang berhubungan dengan NU-nya saja. Persoalan keumatan itu berhubungan dengan keperempuanannya, dengan kepemudiannya, dengan pelajarnya dan semuanya gitu. Nah, Bu, untuk program kerja sendiri, misalkan dari Banom NU, Fatayat, Muslimat, ataupun NU itu suka berbentrokan nggak, Bu? Program kerjanya Nggak juga misalkan. sih, kalau IPPN itu kan konsentrasinya jelas, yaitu pelajar putri Nahdlatul Ulama, terkonsentrasi pada persoalan kepelajaran atau berhubungan dengan kependidikan. Itu kan sudah jelas ya, namanya juga IPPNU. Untuk Fatayat NU, Fatayat itu hanya sebuah istilah. Fatayat itu adalah pemudinya NU. Konsentrasinya atau programnya itu sama dengan Muslimat NU. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan tentang keperempuanan, tentang ketidakadilan gender bagi perempuan, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat terkait dengan keperempuanan. Fatayat NU juga sama, Muslimat juga sama, hanya yang berbeda itu adalah di usia saja dan jenjang kaderisasinya saja gitu. Nah, ini Bu, kan ada batasan usia, tentu tadi sedikit saya membaca di salah satu channel Google itu bahwasanya untuk Fatayat itu lebih produktif. Apakah bisa dikatakan bahwa Muslimat itu tidak produktif gitu, Bu? Oh, nggak juga. Mungkin dari usia saja produktif dan tidak produktif. Tentu kan banyak, bisa jadi usia 40 tahun itu dia masih produktif. Persoalan ekonominya dia lebih matang dibandingkan dengan Fatayat misalkan, atau dengan usia Fatayat. Atau misalkan di usia Muslimat NU itu dia lebih terkonsentrasi terkait dengan program pendidikannya itu lebih matang dibandingkan dengan Fatayat. Mungkin produktif tidak produktifnya itu bagaimana etos kerja masing-masing dalam melaksanakan program dan mengakses program-program yang ada di masyarakat. Tentu kalau konsentrasinya tetap bahwa konsentrasi tentang terkait dengan keperempuanan gitu. Intinya global dalam isu keperempuanan. Walaupun masalah usia itu tidak membatasi, masing-masing tidak ada membatasi, wadahnya. ada wadahnya lah gitu, karena mewadahi. Jadi Muslimat itu mewadahi terkait dengan usia. Kalau program itu sama dengan Fatayat NU, sebetulnya mengakses beberapa persoalan-persoalan terkait dengan keperempuanan. Jadi tidak ada istilah bahwa cash flow kesehatan reproduksi itu terkonsentrasi dan menjadi tanggung jawab Fatayat, tidak. Tapi itu juga menjadi tanggung jawab Muslimat NU. Kemudian kenakalan remaja, apakah hanya terkonsentrasi untuk Fatayat? Tidak, tapi Muslimat juga punya tanggung jawab terhadap itu gitu. Nah, isu perempuan yang hari ini di Purwakarta khususnya, Bu, yang pernah diangkat atau yang pernah ditangani sama Ibu gitu, untuk isu dulu di Purwakarta khususnya. Nah, untuk sementara ini, dulu saya pernah menjadi ketua Fatayat 2 periode. Itu membahas terkait dengan eksploitasi perempuan ke luar negeri. Eksploitasi
perempuan ke luar negeri di Purwakarta itu ternyata jumlahnya sangat banyak, dan ini menjadi sebuah keresahan tersendiri. Bagaimana kita melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahwa eksploitasi perempuan ke luar negeri atau menjadi pembantu rumah tangga itu tidak senyaman yang dibayangkan, tidak seaman yang dibayangkan, tidak ada jaminan baik itu dari PT ataupun pemerintah sebagai pemegang kebijakan tidak mengatur secara runut terkait dengan keamanan dan kenyamanan para pembantu rumah tangga ke luar negeri. Nah, ini juga yang menjadi konsentrasi dulu, bagaimana mereka dikawal ketika misalkan mereka itu pergi pakai PT yang ilegal, tapi ya yang abal-abal. Ini juga tanggung jawab kita karena memang secara sosial kita punya tanggung jawab yang sangat besar kepada mereka. Bagaimana ketika mereka ada sebuah peristiwa kejadian mereka tidak digaji selama 1 tahun, 2 tahun, tidak dikembalikan ke Indonesia. Kemudian ketika mereka itu tidak nyambung dengan bahasa yang tidak diajarkan antara menjadi pembantu rumah tangga dengan dunungan gitu ya. Jadi ketika dunungan membutuhkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dunungan tapi tidak difahami oleh kita sebagai pembantu rumah tangga, akhirnya cekcok dan kemudian menjadi persoalan dan akhirnya menjadi menjadi kekerasan yang terjadi bagi pembantu rumah tangga yang dari kita. Ini juga persoalan. Sebetulnya PR yang sangat besar, walaupun itu jumlahnya seperti gunung es, tapi kalau pemerintah hari ini eksekutif maupun legislatif mau memberikan sebuah solusi melalui kebijakannya dengan masyarakat, terutama dengan Muslimat NU, dengan Fatayat NU, bisa bergandengan tangan bagaimana meminimalisir eksploitasi perempuan ke luar negeri itu. Jadi diminimalisir lah begitu. Nah, sekarang saya di Muslimat NU sebagai sekretaris Muslimat NU terkonsentrasi terkait dengan Bang Emok. Sampai saat ini saya melalui khidmat Himpunan Daiyah Muslimat dari Majlis Taklim ke Majlis Taklim, bagaimana memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pengetahuan, memberikan sebuah ilmu kepada para ibu-ibu yang memang menjadi konsumen Bang Emok. Bang Emok ini menjadi sebuah hal yang sangat mengerikan bagi kami, dan itu di luar konsep Islam sebetulnya. Saya yakin karena praktek Bang Emok itu yang dijadikan objeknya itu adalah ibu-ibu yang tidak produktif atau tidak dijadikan sebagai pengusaha pemula, kemudian pengusaha itu menjadi naik kelas, tapi menjadi ibu-ibu yang konsumtif, pinjam uang dari Bang Emok, dibelikan HP, dibelikan skincare, kemudian dibelikan kebutuhan yang lain, yang bukan menjadi sebuah sebuah alternatif pendampingan ekonomi bagi keluarga. Bang Emok itu tidak semuanya memberikan edukasi secara langsung pendampingan kepada para ibu-ibu produktif yang menjadi konsumen Bang Emok. Nah, menjadi bahaya itu kenapa? Karena mereka bayangkan dalam satu kelompok kalau 8 orang yang tidak membayar, maka yang 2 orang itu tanggung renteng. Bayangkan, ini kan merugikan. Jadi secara perspektif Islam juga ini merugikan, ini termasuk riba dan tidak memberikan sebuah manfaat kepada si konsumen. Yang satu itu yang menjadi pertimbangan kami bahwa Bang Emok itu menjadi bahaya dan harus mencari solusi bagi Muslimat NU, bikin sebuah koperasi, kumpulan kecil yang mereka mau menyumbangkan uangnya sebulan 10.000, dikumpulkan dalam majlis taklim, misalkan terkumpul dalam 1 tahun itu ada 5 juta. Siapapun yang akan meminjam untuk menjadi untuk peningkatan ekonomi keluarga itu bisa dipinjam di situ, daripada kita terjerat dengan Bang Emok. Bang Emok itu bisa jadi yang menjadi masalah besar itu dari Bang Emok ketika seorang istri menjadi anggota Bang Emok, kemudian dia menjaminkan rumahnya karena dia sebagai ketua bertanggung jawab. Nah, ketika bertanggung jawab sebagai ketua, yang lainnya tidak bayar, maka rumahnya terjual untuk jaminan pinjaman. Dari situ suaminya kemudian menceraikannya karena tidak ada izin dari suami, karena tidak ada pendampingan dia seorang perempuan menjadi pengusaha pengusaha awal atau pemula menjadi pengusaha naik kelas. Itu yang menjadi bahaya bagi kami. Nah, kemudian
ketika misalkan rumahnya terjual kemudian diceraikan oleh suaminya, yang bertanggung jawab siapa? Ketika cerai dengan suaminya, anaknya kemudian tidak sekolah, kemudian tidak makan, ini banyak OPD yang nanti akan terlibat, dinas sosial akan terlibat, Kementerian Agama akan terlibat ketika bercerai, kemudian dinas pendidikan juga terlibat, bertanggung jawab karena anaknya tidak melanjutkan sekolah. Jadi banyak OPD yang akan bertanggung jawab. Ini yang menjadi masalah dan keresahan bagi Muslimat NU. Keterjadiannya itu banyaknya yang menjadi anggota Bang Emok itu adalah ibu-ibu. Kenapa disebut Bang Emok? Ternyata anggotanya itu emok-emok gitu duduknya. Sehingga emok-emok bukan semok-semok. Jadi memang karena itu. Nah, ini yang menjadi keresahan kita. Dan hari ini sampai dari dulu sampai sekarang, dari 2 tahun yang lalu, Muslimat NU terkonsentrasi untuk meminimalisir. Dengan cara apa? Udunan sebulan sekali 10.000 anggota Majelis Taklim. Kalau misalkan anggota Majelis Taklimnya ada 40 orang, dikalikan 10.000 ada 400.000 per bulan, dikali 12 bulan berarti menjadi 4.800.000. Yang 4.800.000 itu jika dikembangkan, dipinjamkan kepada teman kita untuk dagang bala-bala, kemudian untuk dagang gehu, untuk dagang buduk, sepertinya lebih produktif dan itu lebih bermanfaat. Nah, inilah yang menjadi fungsi daripada Muslimat NU. Muslimat NU itu adalah sebuah alarm. Jadi alarm itu mengakses semua persoalan yang ada di masyarakat. Ketika ada masalah, maka Muslimat NU menjadi organisasi garda terdepan untuk membantu persoalan mereka. Anak yang tidak dihitan, mari kita hitan bersama. Ketika anak putus sekolah, mari kita antarkan ke sekolah untuk didaftarkan. Ketika ada seorang ibu produktif yang kemudian dia misalkan keguguran, maka kita langsung daftarkan ke rumah sakit, kita kawal. Ketika ada yang mau melahirkan, kita bantu. Nah, ini Muslimat NU itu diantaranya fungsi dan kegunaannya diantaranya adalah menjadi alarm sistem. Jadi dimanapun masyarakat membutuhkan, maka Muslimat NU menjadi garda terdepan yang paling dahulu untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, mungkin Bu, pertanyaan selanjutnya adalah nih, berarti Muslimat udah benar-benar merancang nih program kerjanya terhadap kaum emak-emak misalkan ya. Segmen kan emak-emak gitu. Segmennya emak-emak, ya usia dari 40 tahun ke atas. Masalah emak-emak kayak misalkan tadi krisis keuangan ekonomi misalkan. Nah, untuk KDRT atau perceraian sendiri banyak nggak Bu isu-isu terhadap di Purwakarta di Purwakarta misalkan angka perceraian terhadap atau kekerasan terhadap perempuan, istri perempuan, dan misalkan naiknya udah tinggi apa belum, apa atau gara-gara apa, misalkan ekonomi kah, apa karena selingkuh atau gimana? Kemarin kita sempat workshop ya terkait dengan beberapa menganalisis beberapa persoalan ketika tingkat perceraian itu tinggi. Pasca COVID itu tingkat perceraian itu tinggi di karena Kabupaten Purwakarta. Karena persoalan apa? Persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi ini adalah menjadi salah satu posisi tertinggi lah di antara yang mempengaruhi terhadap perceraian. Di samping itu ada perselingkuhan. Perselingkuhan itu terjadi karena memang karena ada kesempatan dengan teman kerja, kemudian ada CLBK, cinta lama bersemi kembali, atau memang cintanya belum kelar ya, kemudian dikelarkan setelah nikah sama-sama punya pasangan. Nah, ini juga yang menjadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan masalah lain yang mempengaruhi terhadap perceraian ibu rumah tangga yang masih produktif itu diantaranya juga ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu fisik ataupun psikologis. Secara fisik mungkin bisa terlihat secara fisik ya, karena memang dia dipukuli, kemudian dia disiksa, terlihatlah gitu ya. Iya, bisa divisum atau real lah kenyataannya terlihat ada. Nah, ada yang secara psikis bisa jadi tidak di secara biologis mungkin? Ya bisa jadi secara biologis karena getakan atau dengan bahasa yang kasar. Mestinya kan perempuan itu makhluk yang lebih mengutamakan emosional dibandingkan logika. Ketika lebih mengutamakan emosional, maka rasa nyaman, rasa aman